Ustadz, bagaimana mengetahui bahwa pilihan Allah itu yang terbaik bagi kita? Misalnya kita tertimpa musibah, kecelakaan motor di jalan raya dengan tubuh yang sudah terluka parah. Mohon nasihatnya, Ustadz. Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Pemirsa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebagaimana prasangka hambanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu ada pada prasangka hambaku. Seorang hamba hendaklah wajib berprasangka yang baik selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu begitu cinta kepada kita, begitu rahmatnya kepada kita. Ketika Rasulullah SAW dalam suatu peperangan melihat ada seorang wanita yang mencari-cari anaknya, ya, mereka berpisah satu sama lain dalam kondisi perang ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka wanita ini sibuk ke sana kemari mencari-cari anaknya. Ya, kemudian dapatlah sang anak, kemudian dia celuk, dia cium, dia peluk, dia dekap dalam dekapannya. Ya, dan seterusnya. Maka berkatalah Nabi melihat adegan ini kepada para sahabat, Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar? Kira-kira mungkinkah ibu ini menyampakkan anaknya dalam api yang menyala-nyala itu? Kata para sahabat, mustahil Rasulullah. Betapa cintanya dia kepada putranya, tak akan mungkin dia bakar putranya. Berkata Rasulullah, Lallahu arhamu bi abdihi min hadi bi waladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Ibu kita mencintai kita, Allah lebih cinta kepada kita daripada ibu yang mencintai kita. Ibu cinta kepada kita ada pamrihnya. Dia ingin kita membalas nanti ketika dia tua, ya, berupa bakti kepadanya. Allah mencintai kita tanpa ada pamrih. Allah merahmati kita tanpa ada pamrih. Subhanallah. Kita mencintai diri kita. Allah lebih mencintai diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena itulah Allah haramkan berbagai macam keburukan. Karena itulah Allah berikan kepada kita berbagai macam perintah-perintah kepada kebaikan. Subhanallah. Maka dari sini kita berangkat. Yakinlah bahwasanya apapun yang menimpa kita semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di baliknya ada hikmah. Tentunya setelah kita mengambil prosedur, mengambil sebab, mengambil ikhtiar. Dalam contoh yang dicontohkan kepada kita tadi, orang yang celaka, ya, terkena luka-luka, korban kecelakaan lalu lintas, kita harus lihat pertama kali prosedurnya. Bagaimana dia di jalan? Apakah dia ngebut-ngebutan? Apakah dia ugal-ugalan? Ya, andai kata dia kebut-kebutan, ugal-ugalan, melanggar berbagai macam rambu-rambu lintas, kemudian dia celaka, di sini besar peran sebab yang dia ciptakan sendiri. Subhanallah. Ketika itu jangan salahkan dirinya sendiri. Lampu merah dia ditabrak oleh manusia, akhirnya dia celaka, dia luka-luka. Ini kesalahan yang fatal disebabkan karena keteledorannya sendiri. Ya. Adapun ketika manusia telah berusaha maksimal sebagaimana tadi kita beri contohkan kepada petani, dia pakai helm, dia pacu motornya pada kecepatan rata-rata, tak melebihi kecepatan, dia tak melanggar lalu lintas, patuh. Kemudian qadar Allah ketabrak orang, celaka, maka pastikan itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata, dan hendaklah dia mengambil kebaikan daripada apa yang telah ditentukan. Berhusnudzonlah, karena orang-orang mukmin apapun menimpanya baik baginya ketika dia bersabar. Ya. Dia yakin bahwa ini yang terbaik baginya, dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Karena segala macam bentuk perkara-perkara yang menyakiti kita, bahkan duri pun masuk ke dalam daging kita, satu duri yang kecil akan menghapuskan dosa-dosa, apalagi lebih besar daripada itu. Subhanallah. Karena itulah orang-orang yang beruntung di hari kiamat adalah orang-orang yang dosa-dosanya dicuci di dunia ini dengan berbagai macam bentuk ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, berupa penyakit, penderitaan, gundah gulana dan seterusnya. Diuji Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka yakinlah bahwasanya apa yang Allah tentukan bagimu itu yang terbaik. Boleh jadi karena kemaksiatanmu Allah SWT uji engkau, agar engkau sadar bahwasanya ada Tuhan yang menguasaimu, akhirnya engkau kembali kepada ketaatan, dan begitulah seterusnya. Ya, wallahu taala alam.